Renungan Minggu ke-16 masa biasa 18 Juli 2021. Renungan saat ini saya beri judul Rindu, apa obatnya? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, rindu. Saya kira semua orang pernah mengalami yang namanya rindu, kangen. Entah rindu kampung halaman yang mungkin sudah lama ditinggalkan, entah rindu pada seseorang yang lama tidak berjumpa, atau rindu akan suasana damai, tenang, kondusif, karena mungkin baru mengalami carut-marut kehidupan, entah pribadi, entah bersama, seperti yang kita alami saat ini. Dan masih banyak lagi rindu-rindu yang lain. Lalu kalau sedang mengalami semacam itu, yaitu rasa rindu, setiap orang mencoba mencari cara untuk mengobatinya. Ben mari kangen. Cara untuk mengobatinya pun macam-macam. Ada yang tepat, baik dan benar, serta memuaskan. Namun tidak sedikit yang salah, tidak tepat, dan bahkan membuat semakin runyam kehidupannya. Nah, saudara-saudariku terkasih, hari ini kita disuguhi 3 kutipan kitab suci, itu disuguhkan kepada kita. Dan kalau saya renungkan secara sederhana, sepertinya semuanya rodo-rodo ada nuansa rindu. Saya juga melihat bahwa di sana sepertinya juga telah dicoba untuk mendapatkan obatnya, dan nampaknya memang sudah mendapat obatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat satu persatu. Bacaan yang pertama, Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Nebukadnezar memutuskan untuk membawa Raja Yehuda ke pembuangan dan menggantinya dengan Sedekia, raja yang tidak begitu baik. Yeremia melihat kekurangsanggupan para penguasa, sehingga keadaan warga carut-marut seperti domba yang tercerai-berai tanpa gembala. Gembalanya sih ada, tapi tidak bertanggung jawab. Hanya usrak rembugan di istana, tetapi tidak muncul tindakan nyata. Bendino direbuk ning ora ana kenyataane. Atau para penguasa malah pada rame-rame bancaan sendiri di rumah dan tidak mengurus rakyatnya atau umatnya. Maka maka Allah memberikan kecaman, celakalah gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Begitulah kecaman Tuhan. Domba-domba yang mengalami seperti itu pasti merindukan gembala yang baik. Dan Tuhan turun tangan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku, dan seterusnya. Tentu saja bukan berarti Tuhan sendiri langsung bertindak, tetapi Allah mengatakan, aku akan mengangkat gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak hilang. Nah, siapa mereka itu? Ya, nabi-nabi dan raja-raja waktu itu yang baik dan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas keselamatan warganya, gembala yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas domba-dombanya. Saudara-saudariku terkasih, seburuk apapun manusia, Tuhan tetap tidak tinggal diam.
namun selalu memberikan rahmat bantuannya dan menunjukkan jalan keluarnya demi keselamatan manusia. Asal saja manusia mau terbuka terhadapnya dan merasa tidak mampu tanpa Dia. Itu syaratnya. Yang kedua, surat 1 Paulus kepada jemaat Efesus bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Di masyarakat bangsa Yahudi atau bangsa terpilih ada anggapan bahwa mereka itu manusia super, sehingga menganggap bangsa lain itu ranking 2, dumeh jadi bangsa pilihan Tuhan, milik Allah, lalu menjadi sombong. Namun, sekali lagi namun, saya yakin bahwa di antara mereka yang bersikap seperti itu, pasti ada yang menyadari kesamaan martabat sebagai sama-sama ciptaan Tuhan dan rindu akan kesatuan dan kebersamaan. Tidak pecah-pecah atau tidak pecah belah. Dan kerinduan itu ternyata terjawab sudah oleh pengorbanan Kristus di salib. Pembagian inilah yang untuk selama-lamanya telah diatasi oleh Yesus Kristus. Dia benar-benar damai sejahtera, pendamaian manusia. Adapun sumber pendamaian itu adalah kasih. Tetapi kasih harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu salib. Kasih yang dinyatakan di kayu salib. Salib adalah peringatan bagi kita semua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita ingatkan apa yang terjadi ketika Yesus wafat di salib. Tirai pedalaman suci atau tirai bait Allah terbelah menjadi dua, sobek jadi dua. Kok sederhana sekali kelihatannya, tapi maknanya cukup dalam itu. Tirai itu adalah penyekat tempat duduk antara Yahudi dengan non-Yahudi. Yahudi bagian dalam, sedang non-Yahudi bagian luar. Nah, dengan terbelahnya tirai itu akhirnya mereka menyatu dalam beribadat. Dari kutipan ini bisa disimpulkan bahwa hanya gembala yang punya kasihlah gembala yang bisa bertanggung jawab, dan kasih yang menyatukan yang tercerai-berai. Namun kasih sejati selalu membutuhkan pengorbanan. Gembala sehebat apapun, kalau tidak punya kasih, akhirnya tidak akan bertanggung jawab dan tidak ada kamus berkorban pada dirinya, melainkan malah mengorbankan dombanya demi kepentingannya sendiri. Contohnya beberapa raja sempat bersikap seperti itu waktu itu, misalnya Daud umpamanya. Dia dengan sengaja menempatkan penggawanya yaitu Urias di depan supaya mati, sehingga nanti Daud bisa ngepek garwani, lalu selingkuh dengan istrinya Urias itu. No syukur atas peringatan Tuhan melalui Nabi Nathan, dia bertobat. Yang ketiga, Markus bab 8 ayat 30 sampai dengan 34 Injil kita hari ini. Setiap orang yang seharian bekerja tentu merindukan saat istirahat untuk memulihkan energinya lagi yang telah terkuras oleh aktivitas. Tidak berbeda dengan murid-murid Yesus. Sesudah diutus ke beberapa tempat dalam satu hari, mereka pun pulang, ingin matur kepada Gusti Yesus baik keberhasilannya maupun kegagalannya. Ketika bertemu Yesus, Yesus pun juga tidak bertepuk sebelah tangan. Artinya Yesus ingin juga rindu menyendiri dengan para rasul, para murid, istirahat sambil omong-omong.
Saat itu Yesus membina mereka baik dengan pujian, nasihat, dan mungkin juga kritik. Dan saya yakin itu pasti tidak hanya satu kali dilaksanakannya, pasti berkali-kali. Di sisi lain juga ada sekelompok manusia yang rindu pada Yesus, yang bagi mereka adalah merupakan sumber kedamaian. Kenapa? Ya, mungkin mereka itu jenuh dengan ajaran terhadap ajaran para Farisi dan ahli kitab yang hanya nyekoi, menyuapi, ngeloloi soal-soal hukum dan aturan. Ini boleh, ini tidak boleh, dan sebagainya. Berbeda dengan Yesus. Yesus mengajar dan sekaligus juga melaksanakan ajarannya. Inilah yang berbeda dari Yesus kalau dibandingkan dengan para guru yang lain, Farisi dan ahli kitab. Maka mereka pun ambil langkah, pokoknya mesti ketemu Yesus. Itulah orang banyak tadi, pokoknya mesti ketemu Yesus, dimanapun akan dicari dan diikuti. Mereka pun juga tidak mau tahu apakah Yesus dengan murid-muridnya butuh istirahat, makan atau tidur. Maka mereka terus muntit Yesus dan murid-muridnya. Lalu ketika sudah sampai di tempat yang dituju, ternyata orang banyak malah sudah menunggu lebih dahulu sampai di tempat itu. Dikatakan dalam Injil begini, ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mungkin loh ini ya, mungkin, ini hanya mungkin saja. Yesus berkata kepada murid-muridnya, basa Jawane, wis kowe padha mangan dhisik wae, aku mengko aku keri, dak ngurusi wong-wong iki dhisik. Mungkin loh ya, karena dalam Injil dikatakan begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, orang yang saling merindu akan selalu ingin bertemu. Meskipun untuk dapat bertemu dibutuhkan usaha, bahkan harus berani berkorban. Contohnya saja, orang yang ada di perantauan karena tuntutan kerja, menjelang Lebaran sangat rindu mudik. Wah, dulu sebelum sang Covid ini, kalau sudah musim mudik bukan main sibuknya. Tetapi untuk mudik dibutuhkan usaha dan pengorbanan. Usaha itu berwujud perjalanan, sedang pengorbanan itu berwujud sangu atau bekal yang mungkin sudah ditabung cukup lama. Nah, itu dengan manusia ya, rindu. Nah, kalau dengan Tuhan kita rindu tidak ya? Loh, kan Tuhan tidak jauh dari kita dan selalu ada di tengah-tengah kita. Mengapa mesti dirindukan? Tidak salah memang kata-kata itu, tetapi apakah tidak ingin bertemu secara khusus? Ya juga ya. Pertemuan secara khusus dengan Tuhan itu ada berbagai cara. Doa pribadi, doa bersama atau beribadat, lebih-lebih perayaan Ekaristi. Nah, saat ini kita semua terpaksa menahan rindu. Yang biasanya mudik tidak mudik, yang biasanya sekolah tidak sekolah tapi belajar di rumah dan sebagainya. Kerinduan berjumpa dalam ibadat tatap muka pun untuk sementara diganti ikut ibadat live streaming. Keinginan untuk berembuk bersama dalam sharing atau memperbincangkan hal-hal penting dalam hal apa saja dilaksanakan dengan Zoom meeting. Itu semua jelas belum bisa mengobati kerinduan secara sempurna. Namun itulah realitas saat ini yang mesti kita terima dengan legowo demi kebaikan semuanya. Nah, berbeda dengan peristiwa dalam Injil,
Yesus pergi menyingkir, namun orang banyak menguntit dan terjadilah perjumpaan. Dan kerinduan itu terobati karena Yesus juga tidak jual mahal. Tidak mengatakan aku tak mangan dhisik, entar nono ya, tidak. Yesus tidak jual mahal. Yesus tidak hendak mencari enaknya sendiri. Meskipun mungkin lapar dan lelah, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, Yesus siap. Tidak pakai jam bicara. Maka marilah kita pun juga tidak jual mahal terhadap Dia. Tidak jual mahal bukan berarti murahan, namun bijak dalam mengatur diri, mengatur waktu, mengatur energi dan sebagainya. Nah, saudara-saudariku terkasih, kita memang bukan Yesus ya. Zaman Yesus pasti berbeda dengan zaman kita. Dan tentu saja karena perbedaan itu lalu ya gaya hidup kita pasti juga berbeda. Kalau kita tiru-tiru persis seperti Yesus dalam kitab suci, kita pasti hancur atau mungkin dikira orang tidak waras. Maka yang penting semangat Dialah yang kita teladani. Murah hati, lemah lembut, sabar namun juga tegas, tanggung jawab, disiplin dan macam-macam yang lain. Pokoknya semua sikap yang baik yang merupakan perwujudan dari kasih yang tulus dan suci. Sikap seperti inilah yang dirindukan setiap orang yang sehat jiwa raga di dalam menghadapi panasnya dunia. Jadi obat rindu adalah ketemu. Itulah yang tersirat dalam kutipan-kutipan kitab suci hari ini. Kerinduan akan terpuaskan bila terjadi perjumpaan, sebagaimana nampak dalam Injil. Namun untuk terjadi perjumpaan atau persatuan dalam damai perlu pengorbanan, sebagaimana direnungkan dalam Efesus tadi, bacaan yang kedua. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara domba dan gembala demi menggapai kehidupan sejati yang menjadi kerinduan setiap insan, sebagaimana tersirat dalam bacaan yang pertama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalem, matur nuwun. Bayat 18 Juli 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Amin. Tuhanlah gembala